Halo semuanya, saya Kardo. Pada kesempatan kali ini saya akan berikan analisis pastel pada PT Unilever Indonesia. Jadi sebelum masuk ke materi, kita bahas sedikit terkait PT Unilever Indonesia. Perusahaan ini adalah fast moving consumer goods, di mana perusahaan ini mengkhususkan diri dalam penjualan produk seperti perawatan rumah, perawatan pribadi, dan makanan. Produknya seperti kita lihat ada Pepsodent, Lux, Dove, Sunsilk, Lifebuoy, Rexona, dan lain-lain. Sebenarnya apa sih analisis pastel itu? Jadi analisis pastel digunakan oleh perusahaan untuk menganalisa lingkungan eksternal perusahaan. Pastel sendiri adalah singkatan dari Political, Economic, Social, Technology, Environment, and Legal. Analisis ini juga menyediakan strategi untuk mengambil keuntungan dari peluang yang ada dan juga tentunya meminimalkan risiko yang dapat terjadi di perusahaan karena tadi melakukan analisis eksternal yang dapat mempengaruhi perusahaan dari segi politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan juga hukum. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah dari segi politiknya. PT Unilever sendiri dipengaruhi oleh perubahan politik di Indonesia. Salah satu yang mempengaruhi adalah kenaikan tarif PPN 11%. Ini membuat PT Unilever menaikkan jumlah produksi. Jadi sebagai perusahaan multinasional, PT Unilever sangat bergantung pada stabilitas politik di Indonesia. Seperti perubahan tarif dan juga terkait impor, ekspor, dan juga tarif pajak. Yang kedua adalah ekonomi. Jadi kondisi ekonomi suatu negara itu akan mempengaruhi kondisi ekonomi perusahaan. Kinerja ekonomi global di negara tempat Unilever beroperasi akan berdampak tentunya pada daya beli konsumen. Jika perekonomian tumbuh, otomatis permintaan terhadap barang-barang konsumen biasanya meningkat. Sedangkan jika ada resesi atau deflasi atau kondisi ekonomi menurun, permintaan akan barang juga tentunya akan menurun. Dan itu juga mempengaruhi PT Unilever sendiri, di mana terdapat inovasi yang diberikan yaitu harga Sunlight dan Rinso yang lebih terjangkau. Yang sebelumnya harga ini lumayan tinggi, tidak terjangkau ya. Tapi merespon perubahan kondisi ekonomi tersebut, PT Unilever memberikan inovasi berupa harga Sunlight dan Rinso yang lebih terjangkau. Kemudian yang ketiga dari pastel adalah sosial. Ketika penduduk tersebar di berbagai wilayah Indonesia, tentunya PT Unilever juga uh, berdampak pada PT Unilever karena jaringan distribusi harus diperhatikan dengan baik. Untuk apa? Supaya produk dari PT Unilever sendiri itu bisa dinikmati oleh seluruh pelosok, seluruh masyarakat Indonesia di berbagai wilayah. Berikutnya adalah teknologi. Salah satu yang sudah dilakukan adalah input data transaksi secara elektronik. Jadi teknologi di sini adalah promosi transformasi digital tentunya dengan merangkul inovasi. Selanjutnya adalah environment atau lingkungan. Jadi sebuah perusahaan itu diwajibkan memiliki CSR, di mana CSR ini adalah singkatan dari Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan, di mana ini menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Jadi tujuannya adalah untuk memberdayakan potensi dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Untuk PT Unilever sendiri, mereka memiliki Indonesia Unilever Foundation yang menghandle bagian tersebut, CSR tersebut. Selanjutnya adalah hukum. PT Unilever tentunya berkomitmen membantu konsumen menjalani kehidupan yang lebih baik dan memenuhi permintaan akan produk. Itu karena adanya regulasi terkait hal tersebut. Jadi PT ini harus mematuhi peraturan keamanan produk, termasuk regulasi yang mengatur bahan kimia dalam produk makanan, kosmetik, perawatan rumah tangga, dan juga etika. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah analisis pastel menunjukkan bahwa PT Unilever beroperasi dalam lingkungan yang penuh tantangan dan peluang. Perusahaan ini harus terus beradaptasi dengan perubahan dalam kebijakan perdagangan, permintaan konsumen, serta inovasi teknologi dan keberlanjutan lingkungan. Saran yang dapat saya berikan adalah, yang pertama, diversifikasi pasar. Mengingat ketidakpastian politik dan ekonomi global, Unilever harus terus mendiversifikasi pasar mereka. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan pada pasar tertentu yang lebih rentan terhadap krisis politik dan ekonomi. Saran yang kedua adalah investasi dalam teknologi dan inovasi.
Tujuannya apa? Supaya tetap kompetitif. Jadi Unilever harus terus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk menciptakan produk yang lebih inovatif dan ramah lingkungan tentunya. Teknologi yang efisien dalam proses produksi juga harus menjadi fokus untuk mengurangi biaya dan meningkatkan margin laba. Selanjutnya adalah keberlanjutan dan lingkungan. Unilever harus memperkuat komitmen terhadap keberlanjutan dengan mengurangi dampak lingkungan dari operasional mereka, seperti pengurangan sampah plastik, penggunaan bahan baku yang lebih ramah lingkungan, dan pengurangan jejak karbon. Yang terakhir adalah adaptasi dengan perubahan sosial. Mengingat tren sosial yang terus berkembang, Unilever perlu menyesuaikan produk mereka dengan preferensi konsumen yang semakin peduli dengan kesehatan, keberlanjutan, dan juga etika. Mengembangkan produk yang lebih sehat dan ramah lingkungan bisa memberikan keuntungan yang kompetitif tentunya bagi PT Unilever. Daftar pustaka, jadi saya ambil dari unilever.co.id, unilever.com, terus Bruckner, Global Business and Pastel Analysis, kemudian panduan investasi dan diversifikasi portofolio dari ojk.go.id. Baik, cukup sekian presentasi kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. See you in the next video.